Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang mahram. Apa itu mahram? Mahram ini adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Cuman ini ada hubungannya juga dengan yang membatalkan wudhu dan juga ada hubungannya dengan aurat. Kalau seandainya kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, ternyata perempuan itu mahram kita, maka wudhu kita tidak batal. Tapi kalau seandainya kita bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram kita, maka wudhu kita menjadi batal. Maka perlu tidak mengetahui siapa mahram kita? Perlu. Jangan sampai kita bersentuhan dengan kulit dia, kita menyangka dia keluarga kita, famili kita, kerabat kita, terus kita menyangka itu mahram, sehingga kita tidak wudhu lagi. Pengaruh nggak pada sholatnya? Pengaruh. Sebenarnya wudhunya itu batal, tapi nggak tahu bahwa wanita yang dia sentuh adalah bukan mahramnya, sehingga biasa-biasa aja, seakan-akan itu tidak membatalkan. Maka perlu mengetahui siapa mahram, karena ada hubungannya dengan yang membatalkan wudhu. Ataupun aurat, dia di rumahnya, misalnya ada saudara iparnya, ini bukan mahram, sehingga dia tidak boleh membuka kerudungnya di depan saudara ipar, di depan ini sepupu dan lain sebagainya. Maka lebih jelasnya kita akan bahas siapa saja mahram itu. Siapa saja mahram kita? Mahram ini dibagi menjadi dua. Ada mahram mu'abbad, yakni mahramnya selama-lamanya. Misalnya dengan ibu kita, ini mahram selama-lamanya. Dengan mertua kita, ini mahram selama-lamanya. Sedangkan mahram mu'aqqad ini mahram yang sementara saja. Mahram mu'aqqad ini adalah mahram yang sementara, dalam arti dia ini mempunyai sebab dia menjadi mahram. Ketika sebabnya hilang, maka kemahramannya juga hilang, maka dia boleh menikahi si perempuan tersebut. Dan ketika dia menjadi mahram, ini tidak menyebabkan wudunya tidak batal ketika bersentuhan, tetap berpengaruh. Ataupun auratnya tetap harus ditutupi walaupun dia mahram, karena mahramnya mahram mu'aqqad, mahram yang sementara. Mahram ini dibagi menjadi 4. Yang mu'abbad 3, yang mu'aqqad 1. Apa mahram mu'abbad? Ini disebabkan karena nasab, keturunan. Ada sebab pernikahan, dan yang ketiga sebab persusuan. Sedangkan yang satu lagi yaitu mahram mu'aqqad, ini sebabnya karena pernikahan juga, dan sebab-sebab yang lain, kemusyrikan dan lain-lain. Kita bahas satu persatu ya. Mahram yang saya tulis ini adalah mahram keturunan atau nasab. Siapa saja mahram sebab keturunan ini posisi kita. Saya. Mahramnya yang pertama adalah ibu kita. Terus ke atas, ini dianggap satu. Terus ke atas maksudnya nenek, terus ibunya nenek, berarti neneknya ibu. Ini semua mahram kita. Dihitung satu. Ini ibu karena kita laki-laki. Kalau di sininya perempuan, maka mahramnya adalah bapak, terus ke atas. Yang laki-laki berarti kakek. Ibu punya bapak, berarti kakek sama. Bapak punya ibu, berarti mahram untuk kita yang laki-laki, nenek. Jadi semua nenek mahram bagi laki-laki, semua kakek mahram bagi perempuan. Terus ke atas. Ini dianggapnya satu. Ini ada 7 menurut nas
Al-Quran. Yang kedua, anak. Kalau kita laki-laki, maka anak perempuan ini mahram. Terus ke bawah, cucu perempuan, cicit perempuan. Maka kalau di sini perempuan, maka anak laki-laki, cucu laki-laki. Siapa lagi? Nomor 3, adik atau kakak. Kenapa saya tulis perempuan, laki-laki, nanti akan hubungannya dengan keponakan. Jadi kalau adik laki-laki atau adik perempuan ini mahram. Ya. Sama. Adik perempuan mahram bagi laki-laki. Kalau adik laki-laki mahram buat perempuan. Kakak juga sama. Ini 3. Yang keempat siapa? Bibi bagi kita. Siapa itu bibi? Bibi itu kakaknya atau adiknya bapak. Yang nomor 4. Dari jalur bapak. Yang kelimanya bibi dari jalur ibu. Jadi kalau ini perempuan, berarti mahramnya dengan paman. Ini perempuan, mahramnya dengan paman. Cuman perlu diperhatikan, kita punya paman misalnya. Kemudian si paman menikah dengan perempuan lain. Kita nyebut ke paman siapa? Paman tetap. Kita nyebut kepada istrinya paman? Bibi. Dan bibi itu bukan mahram kepada kita. Karena bibinya bibi ipar. Bukan bibi asli dari adiknya ibu atau kakaknya ibu. Atau adiknya bapak atau kakaknya bapak. Yang keenam, keponakan. Dari saudara perempuan. Sebutnya saudara saja. Mau adik, mau kakak, yang penting dia perempuan, keponakannya adalah mahram. Anaknya keponakan atau keponakan jauh, ini pun mahram. Terus ke bawah. Kalau laki-laki otomatis keponakannya perempuan. Kalau perempuan keponakannya laki-laki, ini mahram. Tidak boleh dinikah. Sedangkan yang ketujuh, yang terakhir adalah keponakan dari saudara laki-laki. Jadi kalau seandainya ini laki-laki, maka di sini keponakannya perempuan, mahram dia. Kenapa harus perempuan? Karena nggak mungkin kalau ini laki-laki, ya sudah jelas. Siapapun tidak boleh. Selanjutnya anaknya keponakan ini semua mahram. Saya buletin ya yang mahram. Semua yang bulat ini nggak boleh kita nikahi. Hubungannya dengan membatalkan wudhu ketika kita bersentuhan kulit dengan ibu kita tidak batal. Kita bersentuhan dengan adik perempuan kita, dengan kakak perempuan kita tidak batal. Bersentuhan dengan keponakan perempuan tidak batal. Bersentuhan dengan bibi tidak batal. Paman atau bibi dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu, dia mempunyai anak namanya sepupu. Ini saya kotak dalam arti dia tidak mahram. Anak paman mempunyai anak perempuan, kita nikah dengan anak paman ini boleh tidak? Boleh, karena bukan mahram. Jangan bingung ya. Jadi selain yang di buletin ini, sepupu ini boleh dinikahi. Maka ketika kita bersentuhan dengan sepupu, batal tidak wudhu kita? Batal. Misalnya perempuan di sini bertemu dengan sepupu laki-laki, boleh nggak membuka kerudungnya? Tidak boleh, karena bukan mahram. Maka kita bertemu dengan sepupu yang perempuan, bersentuhan kulit membatalkan wudhu, dan kita haram melihat auratnya,
kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi kalau seandainya dia sepupu perempuan, maka kita harus mengingatkan dia, Neng, kamu itu bukan mahram saya, maka tolong ditutup auratnya, pakai kerudung di depan saya. Karena banyak orang yang menyangka kalau keponakan dia karena merasa keluarga, ya betul, bersentuhan tidak membatalkan, melihat dia membuka kerudung gak masalah. Tapi ketika bertemu dengan sepupu, seakan-akan itu mahram. Membuka kerudung biasa saja, karena saudara sepupu, seakan-akan itu mahram, padahal hanya sekedar family, hanya sekedar kerabat, tapi tidak mahram. Boleh dinikah, bersentuhan kulit membatalkan, dan wajib menutup aurat sebagaimana di depan laki-laki pada umumnya sama. Mafhum ikhwan? Ini dari mahram keturunan. Sekarang siapa saja mahram karena pernikahan?